Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke Shalom semua, selamat datang ke ibadah raya dalam talian pada minggu ini. Kami sangat bersuka cita kerana jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita bersyukur kerana kebaikan Tuhan telah memimpin, menolong dan juga membangun kehidupan kita sampai hari ini. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita merenungkan satu firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan untuk menyertai ibadah raya dalam online, baik yang bersendirian ataupun yang bersama dengan keluarga. Dan kami ya Tuhan mau buka hati dan juga menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk dikuatkan dan juga diteguhkan dan disegarkan lewat daripada pujian dan penyembahan dan juga firman yang akan dibagikan ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau memberkati setiap yang melayani dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Seterusnya mari kita mengangkatkan pujian syukur kita lewat daripada pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya.
bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami mau menyembahmu Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita selama penularan COVID-19 dari tahun lepas hingga ke hari ini. Semua kita mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dengan penuh harapan di dalam Yesus Kristus, supaya keadaan seterusnya semakin pulih dan kita dapat bersemuka untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Terlebih dahulu, saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Adanya kami pada hari ini dalam suatu kekuatan, kesehatan, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan untuk mendengar firman-Mu yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, kami doakan untuk semua anak-anak Tuhan yang mengadakan ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai semua anak-anak-Mu, supaya dalam setiap ibadah kami memiliki kesatuan untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama, Engkau dahului supaya setiap kami diberkati melalui pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dalam urapan yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum saya membawa kita untuk belajar daripada firman Tuhan ini, dan saya ingin mengumumkan bahwa selepas kita mendengar firman Tuhan nanti, kita akan mengadakan upacara perjamuan kudus. Dan diharapkan supaya setiap kita menyediakan roti dan air di tempat masing-masing. Dan setelah kita selesai mendengar firman Tuhan nanti, dan kita akan bersama-sama mengikuti upacara perjamuan kudus.
Baik, pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar dengan satu tema firman Tuhan, hidup sejahtera. Hidup sejahtera hanya dapat dialami di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dunia ini tidak dapat memberikan kesejahteraan seperti yang diberikan Tuhan kepada setiap umat-umatnya. Dunia dapat memberikan kesejahteraan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Tetapi kesejahteraan hidup yang daripada Tuhan, yang diberi dan diserahkannya bagi umat-umatnya, adalah suatu hidup sejahtera yang kekal, asalkan kita sebagai anak-anaknya hidup tekun dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan daripada kitab Mazmur 147 ayat yang ke-14. Ayat ini berkata demikian: Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang baik. Ayat ini disampaikan, berbicara kepada orang yang menghormati Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang yang sungguh-sungguh mengenal dan mengikuti Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan akan diberikan oleh Tuhan kesejahteraan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya bahwa hidup sejahtera merupakan suatu kerinduan bagi setiap kita, baik untuk diri kita secara pribadi maupun untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Tuhan Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Dia memang memberikan yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak akan memberi kekacauan bagi kita, sebab Dia sendiri, Tuhan sendiri, tidak menghendaki kekacauan. Itu kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia, ketertiban. Dia, Tuhan, hanya mau dan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah merencanakan kekacauan bagi anak-anaknya. Maka itu di sini dapat kita ketahui bahwa Allah dan Tuhan kita yang memberikan hidup sejahtera di dalam setiap pribadi anak-anaknya. Apakah perlunya hidup sejahtera? Satu pertanyaan. Kesejahteraan perlu untuk kebahagiaan hidup seseorang itu. Kita akan melihat dan membaca ayat daripada Mazmur 34 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Ayat 13 berkata demikian: Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa semua kita menginginkan, merindukan kesejahteraan. Sebagai orang Kristen, untuk mengalami dan menerima kesejahteraan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, kita harus memiliki suatu kehidupan yang berkenaan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan bagi semua anak-anaknya. Karena di sini mengatakan bagi orang yang menyukai hidup yang baik, yang ingin umur yang panjang,
ayat yang 15 mengatakan dia harus menjauhi yang jahat. Jadi Tuhan tidak mau anak-anaknya berkelakuan jahat. Dan dikatakan juga harus kita melakukan yang baik, senantiasa melakukan yang baik. Namun pun orang lain mungkin berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tetap untuk melakukan yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Selalu dan sering melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan seterusnya mencari perdamaian, mencari kesejahteraan, bahkan harus berusaha supaya kita mendapatkan kesejahteraan itu dalam kehidupan kita. Itu yang kita lihat di sini. Kepada orang yang bagaimanakah Allah memberi kesejahteraan? Yang pertama yaitu kepada orang yang tabah apabila ditegur oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering kali ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui nyanyian-nyanyian rohani, melalui mimpi, dan melalui nasihat orang lain. Caranya Tuhan menegur kita daripada kesilapan, daripada pelanggaran yang kita lakukan. Jadi apabila kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang diberikan kesejahteraan yaitu orang yang tabah apabila ditegur oleh Tuhan. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagia, sangat menguntungkan bagi seseorang yang siap dan rela bahkan mau ditegur oleh Tuhan. Karena teguran, didikan Tuhan itu akan memperbaiki seluruh kelakuan dan cara hidup kita sebagai gereja Tuhan. Kepada orang yang bagaimanakah Allah memberi kesejahteraan? Yang kedua yaitu kepada orang yang taat kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apa-apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Di sini membawa kita bersama untuk melihat sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan orang yang taat kepadanya. Tuhan berfirman dalam ayat yang kita sudah baca di sini bahwa Dia akan memberi damai sejahtera di dalam setiap orang yang taat kepadanya. Bahkan Tuhan akan memberikan satu laluan yang aman, damai kepada setiap perjalanan orang yang percaya. Dan segala binatang buas akan dilenyapkannya. Ini berarti Tuhan memelihara, Tuhan menjaga setiap orang yang taat kepadanya. Dan seterusnya bahwa Allah memberi kesejahteraan kepada orang yang berkenan kepadanya. Orang yang layak di hadapan Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Satu pekerjaan yang sangat luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Tuhan memakai kita menjadi alat yang berguna, dapat memberikan suatu pengaruh
di dalam seseorang ataupun orang yang dikatakan sebagai musuh melalui kita. Orang yang disebut sebagai musuh pun dikatakan di sini dapat didamaikan. Oleh karena kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan tangan kuasa Allah mengurapi dan menggunakan kita menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Nah, kesejahteraan itu adalah pengikat persatuan. Nah, betapa pentingnya hidup kesejahteraan yang ada pada seseorang yang percaya kepada Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Memelihara kesatuan roh. Ia dapat dipelihara jika kita hidup di dalam kesejahteraan. Kesejahteraan itulah merupakan satu ikatan yang mengikatkan kita, mempersatukan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan sebagai gereja, kita diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya semua gereja itu bersatu, memiliki persekutuan, memiliki kesatuan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Nah, apabila kita mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan, dan itu pasti akan mengikatkan kita, menjadikan kita lebih mengasihi satu sama yang lain, menjadikan kita saling menghormati satu sama yang lain, menjadikan kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Karena kesejahteraan itu sebagai pengikat dalam kehidupan seseorang itu. Semua orang Kristen harus mencari perdamaian, harus mencari kesejahteraan. Bukan hanya kita menunggu Allah akan memberi kesejahteraan itu dalam kehidupan kita, tetapi harus ada suatu usaha, harus ada satu tindakan di dalam kehidupan kita untuk mencari dan supaya memperolehi kesejahteraan itu di dalam kehidupan semua kita. Mazmur 34 ayat yang ke-15 berkata demikian, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Untuk mencari kesejahteraan itu, seperti ayat yang kita sudah baca pada awalnya tadi, Mazmur 34 ayat yang ke-15 itu, supaya menjauhi segala yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah yang menjadikan seseorang itu mampu dan dapat berusaha dengan tekun mencari kesejahteraan itu di dalam kehidupannya. Semua orang Kristen harus mengejar apa yang mendatangkan kesejahteraan. Harus mengejar apa yang mendatangkan damai, apa yang mendatangkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebagai gereja Tuhan, untuk bersama-sama mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, supaya kita dapat saling membangun, saling mendorong, saling menguat satu sama yang lain. Orang yang hampir-hampir jatuh, kita membangkitkan, membangunkan mereka, menuntun mereka
untuk memperolehi suatu kehidupan yang kuat di dalam Yesus Kristus melalui kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam damai sejahtera merupakan suatu hal yang harus dan perlu ada pada seseorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya mengejar, tetapi harus hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam Alkitab kita dapat melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kesejahteraan kehidupan mereka oleh karena disertai dan ditolong Tuhan, karena mereka hidup taat dan berpegang kepada Tuhan dalam segala sesuatu apapun yang mereka lakukan. Dalam seluruh kehidupan mereka sebagai orang yang menghormati Tuhan. Antaranya adalah Daud. Kita banyak membaca tentang kehidupan Daud. Seorang yang sangat berhasil, seorang yang sungguh dipakai Allah. Oleh karena dia seorang yang hidup di dalam kesejahteraan yang daripada Tuhan. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi apa sekalipun yang dihadapinya, dia mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Maka itu Tuhan melakukan, Tuhan bekerja melalui dia dengan sangat luar biasa. Dan dia sungguh-sungguh mengalami satu ketenangan di dalam kehidupannya. Oleh karena dia mengalami hidup sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita harus berusaha. Kita perlu merindukan kesejahteraan supaya ada ruang untuk kita saling membangun. Ada ruang untuk kita saling menguatkan satu sama yang lain. Karena kesejahteraan itu sebagai pengikat kesatuan kita di dalam Yesus Kristus. Apabila hidup kita aman damai, apabila kita mengalami kehidupan yang sejahtera, disinilah menjadikan kita, membawa kita, membuatkan kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi inilah yang menjadikan kita dipersatukan bersama-sama di dalam kesejahteraan hidup melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kiranya melalui pelayanan firman Tuhan ini memberkati kita bersama-sama sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti mana yang saya sudah jelaskan sebentar tadi, bahwa kita mengadakan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita sudah memiliki persiapan diri untuk melibatkan diri kita di dalam perjamuan Tuhan. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau, mengucap syukur karena kami diberikan suatu peluang sekali lagi pada hari ini untuk bersama-sama melibatkan diri kami dalam perjamuan Tuhan. Mengingatkan kami tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang Engkau rela mati menggantikan kami. Adanya kami pada hari ini atas pengorbanan Tuhan. Dan biarlah semua kami memiliki hati yang telah dikuduskan, hati yang telah dibersihkan Tuhan, dan kami layak bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman yang kita akan minum melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang dan anak-anak Tuhan pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan memakan perjamuan ini. Sebelum kita makan dan minum daripada roti dan air, mari kita berdoa. Saya akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena kami tahu Engkau Allah yang memiliki kasih yang begitu besar kepada kami. Allah yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kami, dan tubuh Tuhan yang telah dipecahkan dan darah yang telah tertumpah menyelamatkan dan menyucikan kami daripada segala dosa. Biarlah hari ini, pada pagi hari ini, Bapa Engkau melihat setiap kami anak-anak Tuhan. Jika ada sesuatu di dalam hati, fikiran kami, menghalangi kami untuk menikmati perjamuan Tuhan, Bapa, biarlah kami sungguh merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Engkau suci bersihlah hidup ini, agar kami layak menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membaca ayat firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Dan kita akan membaca ayat 23 dan 24 terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita bersama-sama minum. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan bersama kami dalam kesempatan di mana kami telah melaksanakan perjamuan Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang telah bersatu dalam perjamuan Tuhan, kami mempunyai satu janji untuk tetap memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan yang kami sudah belajar bersama pada hari ini. Dan biarlah setiap kami menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang merindukan hidup sejahtera yang hanya ada pada Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa pada saat ini serahkan bagi orang-orang Kristen, anggota-anggota jemaat dimanapun berada pada ketika ini yang sedang di dalam persoalan hidup, yang mengalami kesedihan, yang mengalami kedukaan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengenal setiap anak-anak Tuhan pada hari ini di dalam kedukaan dan di dalam kesedihan oleh karena persoalan hidup. Kami berdoa, Engkau Allah yang berkuasa. Mereka memerlukan pertolongan dan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau juga Bapa melayani mereka pada saat ini, menjadikan mereka umat Tuhan, menjadikan mereka anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami hidup damai dan hidup sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa serahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Apapun aktiviti yang kami lakukan, biarlah Tuhan mendahului dan menolong kami untuk dapat melakukan setiap aktiviti masing-masing di dalam kuasa yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau menyertai kami dari awal sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Semua doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.